Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian terkait dengan fikih muamalah dengan bab masih pinjam meminjam atau yang sering disebut dengan qard. Berbicara mengenai qard, ada rukun, yaitu adalah ada orang yang meminjam dan orang yang dipinjam atau debitur dan kreditur, dengan syaratnya harus ahliyatul ada, yaitu harus berakal, balik, dan khusus untuk yang meminjam ya itu tidak sedang ada di hijar. Di hijar itu artinya kena hukuman, misalnya diputuskan oleh pengadilan karena suatu kasus tidak boleh transaksi, maka dia tidak boleh meminjam kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah harus ada rukunnya, itu tentunya ijab dan qabul. Ijab dan qabulnya dengan berbagai macam lafaz. Boleh misalnya saya pinjam uangmu, gitu kan? Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, atau misalnya dengan lafaz lain yang menunjukkan itu merupakan pinjam meminjam. Esensinya pinjam meminjam. Contoh misalnya, saya pakai dulu uangmu ya. Nah, atau saya pakai dulu misalnya ya, pakai dulu kemarin misalnya kayak kurban, saya pakai dulu kambingmu misalnya kan, karena mungkin di saya kurang. Sebetulnya bukan pakai itu bukan berarti memakai biasa, tapi itu sudah masuk kepada akannya qard, meskipun lafaz yang disampaikan pakai, tapi itu adalah termasuk transaksi pinjam meminjam ya. Artinya ijab qabul itu tidak hanya menggunakan kata pinjam, tapi kalimat yang keluar meskipun itu ya, misalnya lafaznya memakailah, menggunakanlah, tapi maksudnya adalah meminjam barang, maka itu termasuk qard. Mau tulisan, mau lisan, mau isyarat, sama saja ya, itu ijab dan qabulnya. Dan berbicara mengenai ijab qabul ini, Bapak dan hadirin sekalian, sebetulnya qard itu terjadi ketika ijab qabul diucapkan ataukah ketika menerima barang. Si peminjam menerima barang, misalnya uang ya. Nah, sebagian ulama mengatakan dalam mazhab Hanafi, ketika ijab qabul diucapkan maka barang itu sudah terjadi pinjam minjam, meskipun belum ada serah terima, Pak. Jadi tetap harus dikembalikan. Artinya dalam hal ini, meskipun sekali lagi ya, meskipun itu belum terima barangnya,
Tetapi menurut jumhur ulama, oh tidak bisa. Yang namanya pinjam-minjam harus terima barangnya dulu, meskipun hanya sebentar. Diambil barangnya, bisa dipegang, lalu dikembalikan lagi misalnya, maka itu termasuk pinjam meminjam. Ya, jadi ibarat kata yang namanya ijab qabul itu terjadi ya ketika proses menerima si peminjam uang atau barangnya daripada si pemberi pinjaman, bukan ketika ijab qabul diucapkan. Ya, kalau ketika ijab qabul diucapkan, saya pinjam uang dong, ya sudah, besok saya akan kirimkan. Berarti masa berlakunya itu Bapak, jangka waktunya bukan ketika dia mengatakan ya udah besok, tetapi ketika si penerima pinjaman itu menerima uangnya. Berarti besoknya. Anggap misalnya sekarang tanggal 17, si pemberi pinjaman bilang besok ya tanggal 18. Nah, maka yang berlaku waktunya itu mulai tanggal 18. Pokoknya ketika menerima uang itu, bukan ketika telepon menjanjikan, gitu Pak. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, terkadang kan kita pinjam, loh, saya kan sudah sudah menjanjikan sekian, iya, tapi uangnya belum cair. Nah, ini yang terjadi, mohon maaf, ketika berbicara di perbankan nih. Uang belum keterima, tapi yang namanya argo sudah berjalan, Pak. Baru akad di notaris nih, Pak, misalnya tanggal 1 Juni baru akad di notaris, itu sudah berjalan, harus dikembalikan nanti tanggal 1 bulan depan, tanggal 1 Juli. Uangnya baru keterima tanggal 7-nya padahal. Nah, ini salah, mohon maaf saya katakan. Bukan ketika ijab qabul, tetapi ketika seseorang menerima uang pinjaman tersebut, kalau misalnya dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Ya, nah ini yang berbicara mengenai masalah ijab qabul. Ya, yang terjadi terkadang, mohon maaf, saya pernah itu di perbankan atau mungkin di lembaga keuangan, ya, atau mungkin di sekitar kita. Jadi sekali lagi ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi syaratnya ijab qabul itu bukan ketika diucapkan lalu deal bahwa waktu itu berjalan, tetapi ketika si peminjam itu menerima barang yang dipinjamnya. Oke. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga tiada lain adalah ya tentunya barang yang dipinjam tersebut atau yang disebut dengan qardnya ini, Pak. Ya, atau bahasa kita itu adalah borsnya, gitu kan. Barangnya apa nih? Boleh apa saja, Pak. Yang penting menurut kata ulama harus ain. Ain itu harus berbentuk benda, bukan manfaat. Ya, harus berbentuk benda, terlihat. Mau handphone kah? Mau misalnya buku kah? Mau misalnya uang kah? Mau misalnya sapi kah? Mau misalnya mobil kah? Atau apapun itu, yang penting bentuknya ain. Nah, ain di sini, Pak, menurut para ulama itu ada yang disebut dengan mithli, ada yang disebut dengan kini. Yang penting bendanya terlihat tapi bisa berbentuk mithli atau kini. Maksudnya apa? Maksud mithli ini adalah benda yang pertama ya, yang bisa ditimbang, bisa ditakar atau bisa dikilo. Ya. Dan benda ini tersedia padanannya di pasaran. Contohnya apa? Contoh yang ditimbang misalnya buah-buahan, beras, gandum, ya, gula dan lain sebagainya. Pokoknya yang ditimbang, yang dikilo, yang ditakar, ini yang disebut dengan mithli dan tersedia padanannya di pasar. Gampang nyarinya, Pak, maksud saya. Ya, gampang nyarinya. Jadi tanpa harus dibuat terlebih dahulu, dia sudah tersedia di pasar. Sedangkan yang kedua adalah yang disebut dengan kini. Kalau kini sebaliknya, tidak ditakar, tidak ditimbang atau tidak dikilo, ya, bendanya ini satuan, dan biasanya harus dibuat terlebih dahulu, disediakan terlebih dahulu, dan sulit mencari padanannya di pasaran. Kalaupun ada, itu tidak sama persis. Contohnya apa? Hewan ternak. Ya. Kalau dulu batu akik yang lagi rame, permata,
uang, ya, dirham, dinar dan sebagainya, pokoknya berbagai bentuk uang, itu ada disebut dengan harta kini. Lalu apa manfaatnya saya menjelaskan ada harta misli, ada harta kini? Nah, ini yang harus disampaikan. Kalau hartanya misli, Pak, seperti tadi saya sampaikan, yang tersedia padanannya di pasar banyaklah, kemudian dia di kilo, ditimbang, diukur, contohnya beras, maka ketika dia mengembalikan barang tersebut, ya otomatis sama dengan yang apa dia pinjam. Contoh, saya pinjam beras 1 kintal, ya. Nah, kemudian saya harus kembalikan lagi berasnya sebanyak 1 kintal, harus dengan barang yang sama. Itu namanya kalau misli. Jadi jangan sampai yang namanya misli itu diganti dulu dengan uang, Pak, maksud saya. Bapak pinjam uang, Bapak pinjam beras 1 kintal, jangan dulu dikembalikan dengan uang. Karena apa? Beras banyak tersedia di pasaran, gampang, mudah. Maka berikan dulu, kembalikan dulu dengan berasnya itu, bukan dengan uang, gitu. Itu namanya harta misli, karena tersedia banyak padanannya di pasaran, ya. Kecuali kalau memang sudah terjadi kesepakatan, ya, dalam tanda kutip, misalnya, ya, ternyata setelah dilihat mislinya ini, walaupun misalnya berasnya tersedia di pasaran, ya, tapi karena jarak yang meminjam atau si pemberi pinjaman ini jauh, Pak, misalnya di luar kota atau mungkin di luar negeri, maka pada saat pengembalian sebagian ulama membolehkan membayarkan dengan kimahnya, nilainya. Nilai pada saat apa? Nilai pada saat dia meminjam, Pak, ya. Contoh, dia pinjam berapa? 100 kilo 1 kintal, ya. Pada saat itu 1 kintal itu, ini contoh aja, harganya 1 juta saat dia meminjam, Mbak. Ketika mengembalikan, nilainya lonjak jadi 1.500.000, 100 kilo itu, maka yang mengembalikan 1,5 juta, bukan 1 juta, gitu. Kenapa? Hartanya harta misli, harus dikembalikan dalam bentuk beras lagi, tapi karena kondisional, ada, ya, penghalang untuk membayarkan dengan beras yang sama karena orangnya lagi jauh atau mungkin lagi di luar negeri atau lagi berhalangan, maka bayarkan dengan kimahnya. Tapi nilai kimahnya berapa? Ya sesuai dengan harga pada saat itu, ya, bukan riba, bukan, justru itu keadilan di situ, ya. Makanya di sini para ulama membagi hartanya, ada harta misli, ada harta kini. Nah, yang kedua, hartanya kalau harta kini atau ainnya ain kini yang tidak ada padanannya di pasaran, yang tadi saya sebutkan, binatang ternakah, ya, kemudian lagi bisa jadi uang, dinar, dirham atau mungkin rupiah dan sebagainya. Nah, kalau kini maka nilai yang pada saat itu ada, pada saat pinjam meminjam itu, Pak, patokannya bukan pada saat membayar, pada saat pinjam atau menerima pinjaman, gitu. Contoh misalnya, Bapak pinjam uang nih, saya pinjam uang ke Pak Haji 1 juta tahun 2000. Pada saat itu tahun 2000, gitu ya Pak Haji, ya, itu bisa beli kambing 4 misal, karena sama-sama barang kini kan, kambing dengan uang kan sama-sama barang yang tidak ada padanannya di pasar atau sulit ditemukannya, sama-sama harta kini, maka dianalogikan dengan kambing pada saat itu berapa? 1 juta, misalnya dapat 4. 2025 saya mau kembalikan, saya bayar 1 juta atau berapa? Betul, pada saat itu 2025 saya sesuai dengan harga kambing 4 biji, berapa kira-kira? Anggap misalnya harga kambing 4 biji 12 juta, maka saya harus mengembalikan 12 juta ke Pak Haji. Zolim? Tidak zolim, itu adil namanya. Kalau saya kembalikan 1 juta, saya zolim ke Pak Haji. Ya bayangkan, harga 1 juta dulu dapat 4 ekor kambing, sekarang 1 juta 1 kambing aja nggak dapat.
minimal 3 juta ya kemarin ya kurban. Nah itu Pak yang namanya, kenapa para ulama bagi ada harta mithli, ada harta kini. Maka jangan, hati-hati kalau Bapak merasa pinjam meminjam dengan seorang teman, sahabat, keluarga, saudara, dan sudah berpuluh-puluh tahun, berapa nilai yang Bapak pinjam pada saat itu? Jangan berapa Bapak pinjam pada saat ini nilainya. Balikin sama. Kalau balikin sama apa yang zalim, begitu. Ya, nah makanya dalam hal ini wanti-wanti baginda Nabi Muhammad SAW ketika berbicara pinjam minjam, kalau sudah ada keluasan atau misalnya kemudahan, cepat segera bayar, karena yang namanya qard itu akadnya akad tabarru. Yang namanya akad tabarru itu tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun. Ya, si pemberi pinjaman atau debitur kreditur tidak boleh memberi atau mengambil sedikit pun keuntungan. 1 juta ya dibayar 1 juta. Berarti kalau begitu yang namanya qard bukan akad jangka panjang tapi jangka pendek. Itu ini baru ingat udah 20 tahun ya, 20 tahun anaknya aja udah kawin, dia sudah punya cucu, baru ingat hutangnya 1 juta, mau dikembalikan 1 juta. Enggak gitu, itu zalim namanya. Itu namanya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hati-hati nih, kebanyakan kayak gini nih ya, entah sengaja, entah enggak sengaja, entah lupa, entah pura-pura lupa gitu. Akhirnya lupa kok sampai puluhan tahun gitu kan. Kecuali memang pingsan atau amnesia, wajar Pak. Ya, waktu minjem aja repotnya minta ampun, sampai datangin ke rumahnya, sampai nelponin, whatsappin tiap hari. Pas giliran mau bayar susahnya minta ampun. Udah kita kayak nyari editan sil buronan Mbak. Nggak ketemu-temu orangnya di mana. Ya, nah jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada harta mithli, ada harta kini. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya, kalau begitu boleh nggak sih saya misalnya meminjam uang 1 juta nih ke Pak Haji misalnya, ketika saya mengembalikan saya melebihkan jadi 1.500.000. Ada 2 kondisi. Kalau kelebihan itu disyaratkan, Pak, sekali lagi disyaratkan di awal, ketika saya pinjam ke Pak Haji, Pak Haji saya pinjam uang ya 1 juta, Pak Haji bilang syaratnya Ustaz kembalikan 1,5 juta, itu haram hukumnya Pak. Itu namanya riba. Makanya dalam ayat tadi wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Memang sama-sama mendapatkan keuntungan jual beli dengan riba, tapi Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ya, maka dalam hal ini saya sudah mengambil, termasuk Pak Haji sudah mengambil harta riba. Itu yang pertama, kalau tidak dipersyaratkan Mbak, atau kalau dipersyaratkan hukumnya haram. Tetapi kalau tidak diminta, tidak disyaratkan, Pak Haji bilang Ustaz pulangin ya tanggal 30 Juli misalnya kan, 1 bulan gitu kan, dia tidak minta 1 juta, yang penting 1 juta kembali aja. Saya 30 Juli saya datanglah ke rumahnya, saya kembalikan 1,5 juta, maka itu boleh, bagian daripada tabarru kebaikan. Apa dalilnya? Banyak Pak dalilnya, diantara adalah hadis dari Abu Rafi' ya, hadis dari Abu Rafi' dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW suatu saat pernah kedatangan satu orang yang menagih untanya karena pernah dipinjam oleh Nabi Muhammad ya. Tunjuklah Abu Rafi, coba cari unta umur 3 tahun ya, umur 3 tahun. Dicari, ternyata tidak ada. Laporlah ke baginda Rasul, ya Rasulullah, tidak ada unta umur 3 tahun, adanya umur 4 tahun. Ya sudah, berikan 4 tahun. Lalu apa Nabi Muhammad SAW menjawab?
khiyarukum ahsanuhum qada'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ya, karena apa? Tidak disyaratkan. Jadi secara kualitas ya Pak ya, unta 3 tahun dibandingkan unta 4 tahun justru lebih berkualitas unta yang 4 tahun. Riwayat lain lagi dari Imam Al-Bazzar bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan seorang sahabat. Kebetulan Nabi Muhammad dulu pernah pinjam itu 40 sok, arba'ina so'an min syairin, 40 sok gandum. Kalau sekarang satu sok itu sekitar 2,5 kilogram, berarti sekitar 100 kilogram gandum, 2 karung lah gitu kan. Datang lagi, iya nanti saya bayar, saya sebaik-baiknya pembayar hutang, kata Nabi. Datang lagi orang ini, tapi masih dalam waktu yang sama, iya bentar dulu. Sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW bilang, nih 40 sok buat saya bayar hutang, 40 sok lagi tambahan buat kamu sedekah dari saya. Boleh. Karena apa? Karena tidak disyaratkan kelebihan tersebut. Tapi dengan syarat, sekali lagi, ketika dia membayar hutang Pak, bukan sebelum lunas hutangnya. Loh, bagaimana kalau hutangnya belum lunas? Nah, kalau hutangnya belum lunas, hati-hati, tidak boleh memberi sesuatu kepada si pemberi pinjaman atau kreditur. Saya pinjam ke Pak Haji, janjinya tanggal 31 Juli misalnya. Tanggal 15 Juli saya belum bayar. Lalu saya ngirimin makanya martabak misalnya Pak Haji, misalnya. Pak Haji, ini martabak dari saya. Nggak boleh. Nah, karena apa? Karena hutang saya belum lunas, ya. Ini berdasarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qaradan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala dabbati fala yarkabha wa la yaqbalhu illa an yakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalika." Kalau salah seorang dari kalian meminjamkan hartanya kepada orang lain, lalu si peminjam ini memberikan hadiah, ya, misalnya contohnya disuruh naik kuda tunggangan, ya, misalnya ada tunggangan, dulu tunggangan Pak, ya, kuda, keledai atau unta gitu. Kalau sekarang kan mobil, motor, maka jangan naik, kecuali memang sudah itu menjadi kebiasaan. Bayangkan Pak, dalam mazhab Maliki bahkan menyatakan walaupun hanya menerima sebatang ranting kering tidak boleh. Betul, gratifikasi maksudnya. Termasuk kalau dari hadis ini, berbicara dari hadis ini, kalau tidak menjadi suatu kebiasaan maka tidak boleh. Berarti misalnya saya tidak biasa gitu lah ketemu sama Pak Haji, ya, lalu boncengan. Suatu saat saya minjem uang 1 juta, uang saya belum, hutang saya belum lunas, ada Pak Haji mau ke masjid, Pak Haji ayo naik. Nah, hati-hati, itu bisa terjadi riba. Lebih baik Pak Haji nggak usah naik motor saya. Iya, gitu kan, jangan menerima, kecuali kalau sudah terjadi kebiasaan. Saya ketemu Pak Haji pasti boncengan, itu jadi kebiasaan. Atau misalnya boncengan tersebut dihitung mengurangi hutang saya, boleh. Masya Allah kan, sampai seperti ini Islam itu kan, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terhindar dari namanya kelebihan harta yang justru akan menjatuhkan diri kepada praktek ribawi. Nah itu, ya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi intinya, kalau sebelum lunas hutang tersebut, ya lebih baik mungkin kalau memang tidak biasa terjadi transaksi saling memberi hadiah, saling mengasihi,
ya kepada si pemberi pinjaman lebih baik hindari saja. Ya kecuali kalau misalnya ada acaranya, misalnya kayak kemarin misalnya kurban, yaitu mah wajar saya memberi kepada peminjam pemberi pinjaman daging kurban gitu kan, nggak ada masalah. Tapi ini mah kok tiba-tiba nggak ada acara apa-apa, nggak ada lebaran haji, nggak ada lebaran idul fitri, kok ngasih, ada apa ini? Nah itu hati-hati, jangan sampai menerima hadiah tersebut karena khawatir itu justru menjadi riba. Ya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu mungkin berbicara terkait dengan akad qard, baik itu rukun maupun syaratnya. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah jemaah yang saya berikut jambi, telah kita dengarkan tadi hukum-hukum riba atau juga yang bukan riba. Mungkin dari kita masih ada yang ragu-ragu atau kita ingin bertanya, kami persilakan. Baik, masalah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait qard tadi ya, pinjam. Nah, apakah case nyata ini ya, pendaftaran haji itu kan ada masa tunggu ya, sekian belas tahun bahkan sekian puluh tahun, dan biasanya ada dana pengembalian lah. Apakah memang itu ada akad tersendiri pada saat pendaftaran gitu? Karena kan biasanya tahu-tahu nanti pada saat mau berangkat ada dana pengembalian investasi, bahasanya apa Bang? Iya, baik. Apakah ini kategorinya adalah qard gitu loh? Iya. Jadi atau hanya dana dan saya juga nggak tahu apakah ada akad tersendiri begitu seseorang daftar haji. Iya. Jadi kan nyetorkan uang. Iya. Uang itu mengendap sekian puluh tahun, bahkan kalau totalnya sekitar 170-an triliun kalau nggak salah per 24 per November 2024, itu kan besar sekali. Dan itu saya baca juga ada yang dikelola ke suku segala macam. Berarti kan ada risiko juga gitu loh. Nah, terkait akadnya ini bagaimana gitu? Apakah memang si jamaahnya ini udah terserah BP Haji hanya mengelola dana itu, berapapun pengembaliannya kan nggak tahu biasanya, terima aja bersih pada saat berangkat ada pengembalian dana sekian gitu loh. Nah itu apakah risiko namanya? Ya. Ada juga sebenarnya sebelum itu di dana di bank itu ada sekian juta dana pengembangan di luar living cost gitu ya. Oke, baik. Nah itu saya mau informasi kejelasan akadnya bagi si calon jamaah haji dan bagaimana hubungannya dengan pengelolaan investasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz. Ada lagi mungkin Pak Haji? Biar sekalian. Okay. Ada lagi? Baik, yang lain lagi mungkin. Masih ada yang ingin bertanya? Beririsan pertanyaannya. Bapak Haji Herianto, mungkin pengelola. Oh, nggak mau lihat. Yang lain kelihatannya baru ini aja. Oh ya guys, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih akad ketika kita mendapatkan porsi ya haji? Itu bukan akadnya qard, Pak. Bukan kita meminjamkan uang kepada pemerintah dalam hal ini. Tapi ketika kita membeli porsi haji itu akadnya termasuk akad ijarah, Pak. Ya, ijarah jasa, karena kita menggunakan jasa pemerintah untuk mengelola dari mulai proses pendaftaran ya sampai dengan nanti keberangkatan, itu untuk mendapatkan kita bisa melaksanakan ibadah haji, sehingga maksudnya adalah ijarah, Pak. Nah, ketika ijarah ini maka
tidak bisa dikatakan sebagai riba kalau ada keuntungan, karena pada prinsipnya ijarah itu karena kita menggunakan jasa boleh mengambil keuntungan, ada manfaat yang didapatkan oleh jamaah haji. Apa manfaatnya? Bahwa si jamaah haji terdaftar misalnya 10 tahun ke depan untuk melaksanakan ibadah haji dengan bukti setoran kepada pihak Kementerian Agama misalnya. Nah, itu kan sudah ada di situ, Pak. Nah, kemudian di sini pihak Kementerian Agama atau mungkin nanti kedepannya BP Haji ya, Badan Pengelola Haji, itu dari dana yang terkumpul hasil setoran semua para calon jamaah haji itu nanti akan diinvestasikan, Mbak. Betul, investasinya dalam bentuk, ada yang dalam bentuk sukuk, ya, ada yang dalam bentuk deposito, ya, dan lain sebagainya. Nah, hasil daripada tabungan itu, Pak, pada dasarnya karena dana itu sangat besar, triliunan, kalau diendapkan begitu saja, tidak dikelola secara baik, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Sedangkan biaya haji itu cenderung naik dari tahun ke tahun, bukan karena pemerintah yang menaikkan, tapi karena pada dasarnya pemerintah dari kerajaan Saudi sendiri itu yang memberikan ketentuan adanya perubahan biaya, Pak. Ya, itu senantiasa naik dari tahun ke tahun. Visa haji naik dari tahun ke tahun. Kemudian lagi hotelnya, belum lagi cateringnya, belum lagi mungkin transportasi dan lain sebagainya, itu cenderung naik. Kok bisa cenderung naik? Karena biasanya pemerintah Arab Saudi menggunakan kursnya itu dengan mata uang dolar. Sedangkan dolar itu dari tahun ke tahun kita ini cenderung melemah, bukan menguat, Pak. Sekarang aja udah 16.000. Kalau tahun 2004 itu masih 7.000. Jadi wajar kalau biaya hajinya naik karena menggunakan mata uang kurs dolar. Bagaimana untuk menekan biaya haji biar enggak terlalu berat bagi si bagi orang yang akan berangkat haji, gitu kan? Dana awalnya setidaknya ya 40 hari itu harus dibutuhkan biaya haji itu dari mulai pesawat dan lain sebagainya itu sampai dengan 90 juta rupiah. Wajar nggak? Wajar, Pak. Pak Haji tanya, umroh pernah kan ya? Berapa sekali umroh 10 hari? 25 juta ada? 32 juta, Pak. 30 juta lah anggap. Berarti kalau 40 hari kita umroh 3 kali 4, 120 juta. Lah kita haji 40 hari cuman bayar 90 juta, Pak. Nah, karena masih terlalu tinggi 90 juta itu, diambillah dari dana kelolaan investasi hasil dari dana yang dikumpulkan tabungan haji tadi dalam bentuk deposito, sukuk ataupun investasi lainnya. Nah, hasil dari investasi inilah digunakan untuk menutupi adanya kekurangan atau bisa jadi menambah supaya apa? Supaya nanti si jamaah haji pelunasannya tidak terlalu berat. Nah, bagi hasilnya seperti itu bentuknya. Makanya pemerintah menetapkan biaya haji sekarang itu sebesar 65 juta. Loh, bukannya biaya haji totalnya 90 juta? Betul, karena 25 jutanya itu sudah di cover oleh hasil investasi kelolaan dana haji tadi. Gitu ya. Nah, jadilah kita seharusnya bersyukur sebetulnya di dalam pemerintah Indonesia ini dana haji itu sebetulnya, mohon maaf kalau saya katakan ya, terlepas dari kekurangan dan minusnya, banyak permasalahannya itu sudah dikelola dengan cukup baik. Walaupun sebetulnya kalaupun bisa ya, rencananya apalagi ke depannya, kalau nggak salah saya dengar Presiden ini pengen ada kampung haji khusus Indonesia di sana seperti negara Malaysia, dan ini sedang nego kepada Raja Arab sana.
Ya, mudah-mudahan terpenuhi. Nah, itulah diantaranya Pak. Jadi apakah sah? Sah saja, nggak ada masalah. Karena pemerintah mengelola dana haji nanti dikembalikan untuk jamaah sendiri, selain memang untuk operasional kementeriannya atau operasional terkait dengan haji dan lain sebagainya. Ya, jadi itu akadnya adalah akad ijarah. Sama seperti kita beli porsi umroh, mau umroh kita adalah akadnya ijarah jasa. Jadi kita menggunakan jasa travel ya atau jasa KBIH untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Makanya wajar kalau ibadah umroh atau ibadah haji travel mengambil keuntungan. Ya, begitupun pemerintah wajar kalau misalnya nanti suatu saat mengambil keuntungan daripada hasil investasi tadi, pada dasarnya tidak ada masalah. Ya, karena itu adalah merupakan bagian daripada akad ijarah, ya, bukan termasuk akad qard, Pak. Ya. Nah, karena kalau akad qard nanti berat hukumannya, kita cuman nitip 25 juta gitu kan, sedangkan waktu tunggu 10 tahun kemudian harganya udah 100 juta, kita siap nggak melunasin 75 juta? Rata-rata mungkin nggak siap. Loh, kenapa cuma segini? Lah, ya kan maunya qard, ya sudah aja dijamin aja sama pemerintah di tabungan kamu, di tabungan kita kan, nggak digunakan gitu kan ya. Nah, sebetulnya oleh pemerintah itu digunakan ya menjadi produk-produk investasi ya. Nah, itu mungkin terkait dengan dana haji. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan, Pak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan awal tadi, transaksinya bagaimana kalau kita menyimpan dalam pendaftaran haji tadi, katakan 25 juta, nanti tahu-tahu dapat kembalian ini hasil dari 25 juta tadi. Ustadz menyampaikan bahwa dalam pengelolaan 25 juta tadi, uang yang terkumpul itu diinvestasikan. Tidak tahu investasinya bagaimana. Kalau kita meminjam atau kita menyimpan, itu kan ada istilah bagi hasil. Betul. Kalau di bank konvensional kita ada istilah dapat bunga. Nah, investasinya itu kira-kira apakah akan seperti itu? Artinya dari bank syariah sendiri menginvestasikan ke Bank Indonesia, katakan 20 juta, nanti dalam sekian tahun dapat kembalian sekian juta gitu, seperti itu. Artinya kalau seperti itu ya sama saja seperti bola gelinding. Kalau kita tendang nggak tahu permukaan atas di mana, permukaan bawah di mana, antara bagi hasil sama bunga. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Apakah semua diinvestasikan ke Bank Indonesia? Sepengetahuan saya, berbicara mengenai dana haji, tidak semua diinvestasikan di Bank Indonesia, tapi memang ada kewajiban regulasinya itu yang harus disimpan sebagai cadangan di Bank Indonesia, Pak. Betul. Termasuk harus diinvestasikan di Bank BUMN. Sepakat, karena saya juga pernah bekerja di bank syariah. Betul, Pak. Ya, jadi ada sebagian dana haji yang diserap oleh bank syariah, yaitu regulasinya, Pak. Regulasi yang muncul dari OJK di sana. Berapa persen harus diinvestasikan di bank BUMN. Nah, oleh karena itulah bank syariah tidak bisa menolak regulasi ini, karena kalau misalnya regulasi ini tidak dijalankan, maka akibatnya kepada bank syariah itu sendiri. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ada nggak yang diinvestasikan kepada oleh Kementerian Agama kepada hal-hal yang dalam tanda kutip itu menjadi perhatian? Ya,
ini yang pernah rame Pak, pernah diinvestasikan isunya ke infrastruktur, bangun jalan tol, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Meskipun sempat dibantah oleh pemerintah pada saat itu, tapi memang ada kemungkinan dana hasil setoran daripada jamaah itu digunakan untuk proyek infrastruktur, gitu kan? Nah, ini kan jadi pertanyaan Pak, gitu kan? Dan juga dari beberapa investasi yang lainnya. Bagaimana kalau misalnya hal itu tadi ada yang diinvestasikan di Bank Indonesia, Bank BUMN yang notabene konvensional, gitu kan, termasuk proyek-proyek lainnya yang sebetulnya dalam tanda kutip itu cukup berbahaya, cukup memiliki resiko. Apakah boleh mengambil itu? Karena sudah disatukan dalam satu wadah dan sulit untuk dibedakan, maka mengambil maslahat yang lebih kecil nggak masalah untuk digunakan sebagai keuntungannya itu ya Pak ya, keuntungan hasil tadi, nah kayaknya dikembalikan dalam bentuk bagi hasil kepada para jamaah haji sehingga mengurangi biaya haji. Kalau dipisah-pisahkan rasa-rasanya itu hal yang sulit dan akan memberatkan ya, sehingga apa saya katakan, apakah sudah ya, saya katakan ya belum juga ideal, berbicara ideal Pak pengelolaan dana haji, karena masih pengelolanya itu kadang investasi yang dalam tanda kutip resikonya tinggi ya, seperti tadi saya sampaikan pernah itu di infrastruktur seperti jalan tol, bandara dan lain sebagainya, dan kemungkinan ada, bahkan dengar-dengar ada yang masuk kepada urusan tambang katanya Pak dana haji itu ya. Tapi sekali lagi wallahu alam betul tidaknya, tapi itu cukup beresiko meskipun return keuntungannya besar Pak ya. Nah, memang idealnya itu disimpan ya, investasinya itu investasi yang sifatnya resikonya nihil meskipun keuntungannya kecil. Cuman terkadang kan ya, sekali lagi Depag itu sepengetahuan saya itu terkadang ya berani mengambil resiko, entah mungkin karena dalam tanda kutip ada tekanan atau apalah namanya gitu ya, regulasi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, itu menjadi dalam tanda kutip PR bersama. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya harapkan dengan adanya Badan Pengelola Haji yang terpisah dari Kementerian Agama, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji tahun depan itu akan menjadi lebih baik, tidak seperti tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang kan luar biasa ya, banyak masalahnya, ada yang nggak berangkat haji furodanya dan lain sebagainya ya, karena memang Arab Saudi sendiri kerajaannya makin sini makin ketat ya untuk mengeluarkan visa haji, sehingga tidak sembarangan orang. Untung-untungnya Indonesia tidak dikurangi kuotanya 50% ya, tidak jadi batal Pak, tetap 210.000 kuota haji untuk 2026, tidak dikurangi 50%. Coba kalau dikurangin Pak, makin lama dari 20 tahun jadi 90 tahun, jangan-jangan Pak ya. Nah, ini masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab.